sama medianya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Belum bang. Harusnya sih bisa bang. Sekjen Kementerian Pertanian akan menyampaikan langkah-langkah antisipasi pemerintah dalam menghadapi dampak perubahan iklim, khususnya super El Nino Pak, ya, yang akan datang, dan ancaman serta implikasinya terhadap ketahanan pangan nasional. Selain itu, Ibu Dwi Anggia dari Kementerian SDM akan menjelaskan kebijakan pemerintah terkait penyesuaian harga BBM non subsidi serta upaya menjaga ketahanan energi nasional di tengah dinamika global pada saat ini. Sebelum dilanjutkan, mari kita saksikan terlebih dahulu video berikut ini. Perumahan adalah sangat penting, dan perumahan itulah yang bisa juga selain memenuhi kebutuhan yang sangat penting untuk rakyat, terutama yang berpenghasilan rendah, juga perumahan itu bisa Perumahan nasional, yakni menjawab kebutuhan sekitar 9,9 juta keluarga yang belum memiliki rumah, sekaligus merenovasi sebanyak 26,9 juta rumah yang tidak layak huni di seluruh Indonesia. Untuk mencapai target tersebut, pelaksanaannya didukung melalui berbagai instrumen pembiayaan yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, serta partisipasi swadaya masyarakat. Program ini juga diharapkan menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional, yakni menggerakkan sektor konstruksi, bahan bangunan, tenaga kerja, dan investasi swasta. Progres dan capaian program. Teman-teman media, berdasarkan data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP 13 Juni 2026 hingga pekan kedua bulan ini, realisasi program 3 juta rumah secara nasional telah mencapai 324.213 unit pada tahun 2026. Capaian tersebut tersebar ke dalam 4 jalur pelaksanaan. Pertama, jalur negara mencatat realisasi 55.655 unit dari target 510.046 unit atau 10,91%. Kedua, jalur pengembang dengan realisasi 181.291 unit dari target 635.122 unit atau 28,54%. Ketiga, jalur swadaya realisasi 83.210 unit dari target 188.140 unit atau 44,23%. Dan keempat, jalur gotong royong mencatat realisasi 4.057 unit dari target 36.669 unit atau 11,07%. Sekitar 300.000 unit dan ditargetkan selesai seluruhnya pada Juni 2026. Diperkirakan proses verifikasi membutuhkan waktu sekitar 2 bulan dan fisiknya sekitar 3 bulan. Untuk besaran bantuan, nilai reguler PSPS adalah 20 juta rupiah per unit, terdiri dari 17,5 juta untuk pembelian bahan bangunan dan 2,5 juta untuk upah tukar. Khusus wilayah Papua dan Maluku Utara, nilainya mencapai 25 juta per unit. Untuk wilayah pegunungan, pulau kecil serta daerah terluar di Papua dan Maluku Utara, bantuan 40 juta rupiah per unit. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 8,3 triliun rupiah dari APBN untuk mendukung PSPS tahun 2026. Provinsi Jawa Barat menjadi daerah dengan alokasi dan progres tertinggi, diikuti Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan. Penetapan alokasi dilakukan berdasarkan indikator jumlah rumah tidak layak huni atau RTLH, jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, ketimpangan, serta variabel kedalaman kemiskinan. 4. Program bentenisasi.
Teman-teman media, program gentenisasi merupakan inisiatif Presiden Prabowo agar pembangunan rumah rakyat tidak hanya berfokus pada fisik hunian, tetapi juga memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat dan pelaku UMKM. Program ini diintegrasikan ke dalam skema BSPS dan masuk dalam program prioritas nasional sebagai bagian dari gerakan Indonesia Asri. Ya, kepanjangannya aman, sehat, bersih, indah. Program gentenisasi secara resmi dimulai pada 11 Maret 2026 dari Sentra UMKM Genteng Jatiwangi di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Sebanyak 14 truk berisi 75.000 genteng dilepas langsung oleh Menteri PKP Marwarar Sirait dari sentra produksi tersebut. Total pemesanan dalam kegiatan ini mencapai 24 truk dengan total komitmen transaksi 3 miliar dari program pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Rincian komitmen pembelian adalah sebagai berikut. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan perbaikan 250 unit rumah dengan potensi belanja genteng 500 juta. Pemerintah Kabupaten Majalengka mengalokasikan perbaikan 1.715 unit RPLH dengan kebutuhan genteng sekitar 1,5 miliar rupiah. Dan skema BSPS pemerintah pusat 900 rumah di Kabupaten Majalengka dan akan diperbaiki dengan potensi kebutuhan genteng senilai 1 miliar rupiah. Total komitmen pembelian genteng dari berbagai program ini mencapai 3 miliar rupiah yang seluruhnya diarahkan untuk menyerap produk UMKM pengrajin genteng lokal. Dukungan juga datang dari sektor swasta. Dua pengembang rumah subsidi yang sempat viral karena mendapat penghormatan dari Presiden Prabowo, yaitu saudara Angga dan Wawan, turut memesan masing-masing 4 genteng dari UMKM Jatiwangi untuk proyek mereka di Bogor dan di Serang. Menteri Marwarar Sirait sendiri menyampaikan komitmen pribadi memesan tambahan 10 truk genteng untuk kebutuhan rumah prajurit TNI. 5. Upaya percepatan. Kami juga ingin menyampaikan 2 upaya percepatan tambahan yang sedang dijalankan. Pertama, Kementerian PKP telah mengajukan usulan tambahan anggaran belanja tahun anggaran 2026 berupa penambahan 50.000 unit BSPS senilai 1,19 triliun sebagai tindak lanjut arahan Presiden untuk mempercepat peningkatan kualitas RTLH. Usulan ini telah disampaikan Menteri PKP pada Menteri Keuangan pada 18 Mei 2026. Kedua, Menteri PKP telah bertemu dengan Mendagri dan Kepala BPS untuk memetakan karakteristik kabupaten dan kota sebagai dasar perencanaan program yang lebih tepat sasaran. BPS menyampaikan bahwa dari 514 kabupaten dan kota di Indonesia, 81 kabupaten kota atau 15,76% bersifat pesisir, 158 atau 30% bersifat perkotaan non pesisir, 275 atau 53% bersifat perdesaan non pesisir. Data ini menjadi landasan untuk memastikan program perumahan baik rumah tapak, rusun maupun bedah rumah yang didesain sesuai karakteristik dan kebutuhan nyata masing-masing wilayah. 6. Testimoni penerima manfaat. Teman-teman media, di balik angka-angka capaian tersebut terdapat kisah-kisah nyata masyarakat yang telah merasakan langsung manfaat dari berbagai program perumahan dari pemerintah. Salah satunya dari program BSPS atau bedah rumah. Ibu Jumadia yang tinggal di kawasan pesisir Kota Kendari, Sulawesi Tenggara merasakan perubahan besar dalam hidupnya. Selama 10 tahun ia harus hidup tanpa akses listrik dan MCK yang layak. Jumadia hanya bisa mandi seadanya di depan dapur rumahnya, sementara kegiatan yang lain terpaksa dilakukan di laut. Sehari-hari Jumadia bekerja sebagai penjual gorengan untuk menopang kebutuhan keluarga setelah suaminya menderita stroke selama 10 tahun terakhir. Setelah rumahnya direnovasi melalui program BSPS, kini Jumadia dan suaminya dapat hidup lebih nyaman dan sehat dengan akses listrik serta sanitasi yang layak. Dari sisi pembiayaan perumahan melalui KPR subsidi FLPP atau fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, Ibu Idayani 38 tahun, seorang single parent dengan 4 orang anak yang berprofesi sebagai wirausaha laundry, merasakan langsung manfaat program ini. Sebelumnya tinggal mengontrak, kini ia berhasil memiliki rumah sekaligus membuka usaha di perumahan Polinesia
Desa Wajiporat, Kecamatan Labu Api, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB. Ia memilih FLPP karena cicilannya dinilai terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan kecil. Dengan cicilan yang ringan, Ibu Idayani kini mampu menyekolahkan 4 anaknya sekaligus mencicil rumah dengan tenang. Sementara itu, dari sisi pembiayaan UMKM sektor perumahan, kredit program perumahan atau KPP turut memberikan dampak nyata untuk Bapak Ketut Suwijaya, pelaku usaha di bidang kos-kosan dan properti. Ia memanfaatkan KPP untuk merenovasi unit kos-kosannya. Ketut mengaku proses pengajuan KPP sangat mudah. Dana KPP rencananya akan digunakan untuk renovasi kos-kosan guna meningkatkan harga sewa. Dan ia menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah atas kemudahan akses pembiayaan melalui program ini. Kisah-kisah di atas menjadi bukti bahwa program Pengiriman Rumah melalui berbagai jalur dan skema pembiayaan telah memberi dampak langsung bagi kehidupan masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia. Sebelum kita lanjutkan topik berikutnya, mari kita saksikan terlebih dahulu video berikut ini.